tempat ini Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian. Bagi siapa saudara? Mari sama-sama katakan. Biar dari pulau-pulau, dari benua-benua terdengar nama Yesus ditinggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian. Bagi siapa saudara? Mari sama-sama katakan. Haleluya. Sebab tinggi-tinggi nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami nyatakan Bapa, tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus. Menyanyi juga di hadapan-Mu. Everybody come on say. Mana suaranya kemana? Katakan Gloria, katakan. Saya percaya bisa lebih semangat jemaat. Semua katakan, come on. Gloria. Sambil tepuk tangan semua. Come on. Raja telah lahir bagi setiap kami Tuhan. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan glory. Mulia. Mari yang muliakan Tuhan, angkat suaramu katakan. Muliakan Kau Tuhan. Sambil tepuk tangan sekali semuanya. Come on. Glory. Kami muliakan Kau Bapa. Mari GBPR diangkat.
yang semangat nih, Nay. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. Shalom! Selamat datang di ibadah perayaan Natal virtual Keluarga Besar SMA Negeri 3 Medan, Sabtu 19 Desember 2020. Wah, nggak terasa ya, Nay. Udah kita Natal aja. Padahal kemarin kita baru belajar untuk mempersiapkan ujian semester. BTW hari ini kita lagi bagi rapor loh, Nay. Kira-kira gimana nih hasilnya? Puji Tuhan baik. Teman-teman yang di rumah kabarnya gimana? Kalau Meta kabarnya gimana? Puji Tuhan sehat dong. Kabar Naya gimana? Harus baik dong, soalnya kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk dapat merayakan Natal walaupun dibatasi oleh rayar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ya. Untuk menyambut barisan prosesi, jemaat kami undang untuk bagi berdiri sambil menyanyikan lagu Oh Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Only the world in sin and never binding till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the really one rejoices for yonder bridge, a new and glorious world. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on when Christ was born. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lihatlah kemuliaan Allah yang maha besar telah menyatakan kepada kamu sekalian oleh kasih-Nya yang abadi. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, supaya kamu yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Inilah sukacita bagimu dari Tuhan Allah Bapa kita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin yang terbaring di dalam palungan. Besar kasih setianya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, hari ini bukalah hatimu untuk Dia. Jadikanlah hatimu palungan baginya, sebab Dia rindu untuk tinggal dalam dirimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Dengan penuh sukacita Natal, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai 2 dari Pulau dan Benua.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti itu. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia hamil oleh Roh Kudus sebelum mendekati sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang lurus hati dan tidak mau mencelakakan istrinya yang berlaku, dia bermaksud menceraikannya dengan Maria. Tetapi ketika ia meninggalkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya firman difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diceritakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan dan kita sebelum. Ibrahimlah oleh firman Tuhan serta
bernyanyi dari lagu Manis Kau Bunga. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat undangan dari SMA Negeri 3 Medan yang pada saat ini merayakan Natal. Kiranya Natal yang dibawa dengan tema hidup sebagai berkat bagi semua yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama, dan subtema dengan perayaan Natal ini, kiranya kasih yang terjalin di antara siswa-siswi Kristen SMA Negeri 3 Medan semakin nyata. Kiranya melalui renungan Natal ini yang akan saya bawakan, kita terberkati dan sampai kepada apa yang kita harapkan, tujuan dari kita merayakan Natal pada saat ini. Sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama, demikian saya bacakan: peliharalah kasih persaudaraan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengenal pada saat ini adalah zaman now. Zaman itu semakin berubah, tidak pernah mundur ke belakang, semakin canggih. Semua berubah dalam segala hal.
dalam penampilan, dalam bersikap, dalam berkata-kata, dalam berpikir, dalam menilai segala sesuatu, terjadi pergeseran-pergeseran nilai-nilai moral yang baik atau juga buruk. Canggih dalam segala hal. Ada teknologi seperti handphone, laptop, penggunaan media sosial yang semuanya bisa mempengaruhi tali persaudaraan. Dan juga di zaman sekarang ini, zaman now ini, terjadi masa-masa kritis yang sulit dihadapi, dan banyak orang yang harus menanggung cobaan atau tantangan. Situasi inilah sering membuat umat Tuhan, terlebih kita yang ada pada saat ini, sering kehilangan kasih persaudaraan karena pengaruh dari sana dan dari sini, bahkan cenderung terjadi ke dalam perselisihan, terjatuh dalam perselisihan. Itu efek positif dan juga efek negatif dari perubahan zaman yang ada pada saat ini. Dan perubahan itu yang saya katakan tadi bisa baik, bisa positif. Tetapi kebanyakan jikalau tidak bisa mensikapi terjadinya perubahan, maka sering sekali perubahan itu menghasilkan keringnya kasih, keringnya persaudaraan. Yang ada adalah perselisihan, gontok-gontokan, dendam, dan sakit hati. Ini semua bisa terjadi di mana saja, mau di gereja, mau di sekolah, mau di organisasi, ataupun di mana saja bisa terjadi perselisihan jikalau tidak bisa mensikapi perubahan yang terjadi secara signifikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itu sesuai dengan tema kita, yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Di tengah-tengah perubahan ini, bagaimana kita menjadi berkat, hidup kita menjadi berkat, hidup para siswa-siswi SMA Negeri 3 Medan beserta para pimpinan dan juga para staf pengajar itu menjadi berkat. Kita mau ambil dari hal-hal yang sederhana, dari persekutuan kita, hubungan kita, komunikasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih di sekolah kita pada saat ini. Saudara-saudara, bagaimana untuk mensikapi supaya walaupun terjadi perubahan semakin maju, tapi perubahan itu hendaknya semakin mengeratkan, semakin menguatkan, semakin merapatkan barisan kita, terlebih sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana bersikap dan menjadi berkat bagi orang lain. Walau di sekitar kita banyak perubahan dan cenderung perubahan itu ke arah yang kurang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 3 Medan yang merayakan Natal pada saat ini. Yang pertama, bagaimana kita menjadi berkat dari sikap dan tingkah laku kita di tengah perubahan ini, yaitu marilah kita berpikir positif. Filipi 4 ayat 8 mengatakan bahwa berpikir positif itu dimulai dari, saya bacakan demikian, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita positif, maka yang keluar akan positif. Kalau pikiran kita positif, maka yang keluar dari diri kita juga adalah positif. Tetapi perubahan ini sering sekali mau mengancam kita untuk berpikir positif. Kenapa? Karena sering sekali kita diperhadapkan dengan asumsi-asumsi akan perubahan yang ada. Apa asumsi itu? Asumsi itu adalah dugaan yang belum tentu terbukti kebenarannya. Dan asumsi itu sering sekali mendatangkan kebingungan. Tapi kalau kita mencari tahu apa itu kebenarannya dan kita mendapatkannya, maka kita tidak akan terlarut dalam kebingungan sendiri. Dan kita pun tahu bagaimana kita harus bersikap dan mengambil tindakan. Tetapi realitanya kebanyakan asumsi yang tidak segera dicari tahu kebenarannya
sering berbuah dengan munculnya berita miring atau berita tidak benar atau hoax. Dan yang beredar sekarang ini di dunia maya atau di dunia nyata, asumsi, berpikiran tentang sesuatu, berpikiran tentang orang lain yang belum tentu kebenarannya terbukti, sering sekali menimbulkan berita yang tidak benar. Dan berita itu menjalar ke semua orang, mempengaruhi cara berpikir orang. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan kita diajarkan untuk berpikir positif seperti dalam Filipi 4 ayat 8 tadi. Perubahan akan terus terjadi, tetapi sebagai anak Tuhan yang bijaksana, maka biarlah perubahan itu menghasilkan kebaikan. Caranya, berpikirlah positif. Pikirkanlah yang manis di saat orang lain berpikir tentang pahit. Berpikirlah tentang persatuan, berpikirlah tentang kebaikan. Di saat orang berpikir tentang perpecahan, di saat orang berpikir tentang hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi pikirkanlah semua yang disebut dengan kebajikan, yang patut dipuji, yang indah, yang manis. Pikirkanlah semuanya itu. Tuhan loh yang berkata, Filipi 4 ayat 8. Karena pikiran yang jelek akan menghasilkan perpecahan, keringnya kasih, tiadanya kebersamaan dimanapun kita berada. Tetapi ketika berpikir yang manis, yang baik, yang indah, yang sedap didengar, maka kebersamaan, kehangatan kasih sayang, perhatian, potensinya akan semakin besar kita dapatkan. Yang kedua, bagaimana untuk kita menjadi berkat bagi orang lain dalam mengikat persaudaraan. Yang kedua adalah jangan mudah untuk tersinggung. Jangan mudah tersinggung dan jangan mudah menyinggung perasaan orang lain. Ini dua hal. Jangan mudah tersinggung. Sekarang ini suasana yang begitu yang mungkin tidak mengenakan dari berbagai sisi cenderung untuk membuat orang mudah tersinggung. Dan ketika mudah tersinggung, maka ada yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami yang tercinta, sebagai anak-anakku, jangan mudah untuk tersinggung, jangan mudah untuk sakit hati, jangan mudah juga untuk menyinggung orang lain. Mari kendalikan diri kita. Mari jangan cepat-cepat marah. Mari jangan cepat-cepat tersinggung. Dan juga jangan terlampau cepat untuk menyalahkan orang lain yang mungkin belum tentu kebenarannya kita ketahui. Oleh sebab itu, dalam Amsal 12 ayat 16 dikatakan, ini menjadi peringatan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan di sana, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Amsal 12 ayat 16. Saudaraku, orang yang dikatakan cepat untuk sakit hati, cepat untuk tersinggung, cepat untuk menyinggung orang lain, dikatakan sebagai orang bodoh. Tetapi Anda dan saya bukanlah orang yang bodoh. Anak-anak Tuhan bukanlah yang bodoh. Karena kenapa? Karena kita tahu, kita percaya bahwa mungkin keadaan bisa menyinggung hati kita. Tetapi Tuhan izinkan hal itu terjadi, kita ambil nilai positifnya. Itu untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan tidak bodoh. Tuhan tidak mau kita bodoh. Oleh karena itu, jangan kita cepat untuk tersinggung, jangan kita cepat untuk terbakar api kemarahan. Sebagaimana yang kita lihat dalam dunia maya, dalam berita-berita, dalam tulisan-tulisan, begitu banyak yang membuat kebakaran di negara kita, dalam persatuan, dalam kasih, retaknya hubungan antara satu kelompok dengan yang lain. Tetapi untuk kita di SMA Negeri 3 ini, mari kita benteng diri kita, kendalikan diri dari emosi yang berlebih. Karena secara psikologi dikatakan, orang psikolog mengatakan orang yang mudah tersinggung itu tandanya EQ-nya, emotional quotient, itu rendah. Apakah Anda dan saya termasuk yang memiliki EQ yang rendah? Kualitas emosi yang rendah? Saya harap tidak. Tapi anak-anak Tuhan dengan hikmat dan bijak dari Tuhan, dia memiliki EQ yang tinggi, bukan EQ yang rendah. Yang
yang ditunjukkan dengan tidak mudah untuk tersinggung atau menyinggung orang lain. Yang ketiga, bagaimana kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam sikap kita di persaudaraan kita, yaitu marilah kita memiliki hati yang mau untuk mengampuni. Ada forgiveness di situ, ada pengampunan di situ. Karena tiada yang sempurna dalam hidup ini. Pasti ada yang pernah salah kata, salah perbuatan. Tetapi kita diajar bagaimana untuk tidak menyimpan akar pahit, tidak menyimpan dendam, tetapi memikirkan yang baik, memikirkan yang manis, dan salah satunya adalah mau kita untuk mengampuni kelemahan yang mungkin ada bagi saudara-saudara. Seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 14, jikalau engkau mengampuni dosa dari musuh, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni. Anda dan saya berharap pengampunan dari Tuhan melalui doa-doa kita setiap hari, siapapun itu. Tetapi kita juga diajarkan, kalau engkau mau diampuni dosamu oleh Tuhan, maka engkau juga harus bersedia untuk menjadi pengampun bagi saudara-saudara. Karena doa itu juga tidak Tuhan harapkan hanya doa yang egois, doa yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga pentingkanlah juga bagaimana persaudaraan kita, hubungan kita dengan orang lain. Dan salah satunya adalah ampunilah orang yang mungkin memiliki kelemahan dan membuat engkau sakit hati. Memang tidak mudah, tetapi itu bisa dilakukan. Kalau anak-anak Tuhan itu pasti bisa dilakukan. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan yang mengajak dia, yang mendorong untuk mengampuni. Jadi anak Tuhan, kekuatannya untuk mengampuni adalah kekuatannya dari Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan Anda dan saya untuk mengampuni, bukan untuk mengkerupkan suasana, bukan untuk membakar suasana supaya hancur berkeping-keping persaudaraan kita. Tetapi kita disuruh Tuhan untuk menjalin semakin rapat, semakin indah dengan cara mengampuni yang satu dengan yang lain. Walau kita mengambil keputusan untuk mengampuni, tapi ingat, segala keadaan di sekitar kita itu akan diambil alih oleh Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Marilah kita saling mengampuni. Dan ada 10 cara, saya ambil dari satu sumber, ada 10 cara bagaimana kita mengasihi dalam persaudaraan. Saya kutip 10 poin. Yang pertama, mari mendengar orang lain tanpa cepat untuk menginterupsi. Yang kedua, baiklah kita berbicara, tetapi tanpa menuduh orang lain. Yang ketiga, berilah tanpa memperhitungkan kerugianmu dalam memberi, seikhlas hati. 4, berdoa tanpa berhenti untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Kelima, menjawablah tanpa harus berdebat atau berbantah-bantah. Keenam, mari berbagi tanpa berpura-pura. Ketujuh, mari nikmati apa yang ada tanpa berkeluh kesah. Kedelapan, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada partner, percayalah kepada sahabat tanpa ragu. Yang kesembilan, memaafkan tanpa membunuh. Dan kesepuluh, buatlah janji, dan jikalau kau berjanji, tidaklah melupakan janji. Saudara yang dikasihi, itu beberapa catatan bagaimana kita untuk memelihara persaudaraan kita. Oleh sebab itu, baiklah kita memelihara kasih persaudaraan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, juga ayat 20-21 dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan memberikan teladan kepada kita tentang kasih itu.
Jadi kita wajib menunjukkan kasih kita. Lagi pula, bukti seseorang mengenal Allah, ia harus mengasihi sesamanya sebagai saudara. Setiap orang yang tidak mengasihi sesamanya yang dilihatnya, maka tidaklah mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itu kasih harus dipelihara dan dijaga. Itulah tujuan kita merayakan Natal pada saat ini. Natal sebagai bukti kasih Allah. Dia datang dari kemegahannya, dari kemewahannya, dari keagungannya. Dia datang kepada kita dalam kelemahan, dalam kekurangan, supaya dengan kemegahannya, dengan kekayaannya, kita diperkaya, kita dikuatkan dalam Dia. Dia memberikan kehangatan supaya kita juga berbagi kehangatan. Dia memberikan kasih yang daripada Bapa, supaya kita juga berbagi kasih kepada orang lain. Hanya itu satu-satunya jalan supaya komunitas kita, persaudaraan kita, dimanapun kita berada, baik di gereja, baik di sekolah, atau dimanapun organisasi yang kita datangi, kita diam, maka dirimu dan diriku menjadi berkat. Terlebih untuk keluarga besar SMA Negeri 3 Medan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita yang merayakan Natal pada saat ini, dan Kristus itu menjadi hadir, lahir, dan berbuat melalui kita dalam hidup kita, dengan hubungan kita dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Terima Tuhan Yesus pada saat ini, di mana keluarga besar dari SMA 3 Medan merayakan hari kelahiranmu, kedatanganmu ke dunia. Engkau datang dari sorga yang penuh dengan kebahagiaan, datang kepada kami di dunia yang penuh dengan penderitaan, supaya kami dikuatkan, supaya kami dibebaskan, supaya kami diselamatkan, supaya kami merasakan kasih Tuhan. Tuhan, biarlah perayaan Natal pada saat ini kami digerakkan kembali. Bagaimana kami harus membina persaudaraan kami yang satu dengan yang lain, supaya kami berbuah, supaya kami semakin baik dalam hubungan kami antara yang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengajari kami untuk berpikir positif, untuk mau mengampuni, untuk selalu berbuat yang terbaik bagi sesama kami, bagi hubungan kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami nyatalah sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak memperoleh hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi orang-orang yang Tuhan harapkan untuk mengikat, untuk menguatkan persaudaraan sesama anak Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan kami. Berkati keluarga besar SMA 3, staf pengajar, para siswa, dan semua yang berkompeten di dalamnya. Kiranya mereka menjadi berkat bagi mereka sendiri dan bagi orang-orang di sekitar. Terpuji namamu Tuhan Yesus, dalam kasih karunia-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Hasan Bulbandoro. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Pada hari ini, kami, keluarga besar SMA Negeri 3 Medan, bersukacita untuk menyambut kelahiran anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, di hati kami masing-masing. Walaupun situasi pandemi COVID-19 sungguh membatasi gerak-gerik kami, sungguh membatasi kegiatan-kegiatan kami, tapi tidak akan mengurangi sukacita kami untuk menyambut kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, khususnya di hati kami masing-masing. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah SMA Negeri 3 Medan, supaya kami siswa-siswi SMA Negeri 3 Medan yang beragama Kristen, demikian juga dengan guru-guru dan staf, boleh menjadi berkat kepada orang lain,
khususnya berkat di SMA Negeri 3 Medan. Seluruh keluarga besar SMA Negeri 3 Medan, juga orang tua dari anak-anak kami, semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa memberi kesehatan, Tuhan menjauhkan segala mara bahaya, sehingga mereka boleh memenuhi segala kebutuhan anak-anak kami dalam belajar di SMA Negeri 3 Medan, khususnya nanti untuk melanjutkan perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah kedinasan. Seluruh cita-cita anak-anak kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati, sehingga anak-anak kami boleh menggapai cita-citanya, boleh menggapai impiannya, sehingga anak-anak kami ini menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga, sukacita di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi menerima berkat daripada-Mu. Terimalah doa kami ini, kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengar sambutan. Yang pertama, mewakili kepala sekolah dan guru-guru sekaligus pemimpin panitia Natal, Bapak Hasan Muhammad. Salam. Selamat Hari Natal untuk kita semua yang ada di gereja ini. Demikian juga kepada seluruh anak-anak kami dan juga Bapak Ibu guru yang mengikuti acara Natal ini secara virtual. Natal kita di masa pandemi ini, panitia memilih tema itu dari Ibrani 13 ayat pertama, hidup sebagai berkat bagi semua. Dengan subtema, dengan perayaan Natal ini, kiranya kasih yang terjalin di antara siswa-siswi Kristen SMA Negeri 3 Medan semakin nyata. Bapak Ibu dan juga anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, tadi pada saat prosesi, tanpa sadar air mata saya menetes, karena baru inilah merayakan Natal dengan situasi yang seperti ini. Tapi saya yakin setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gideon Siahan tadi, kita tidak akan berkurang rasa sukacita kita pada perayaan Natal di tahun 2020 ini. Saya sangat terkesan dengan khotbah beliau tadi yang menyampaikan kita harus berpikir yang manis di saat orang berpikir yang pahit. Kita harus berpikir kedamaian di saat orang memikirkan membuat kekacauan. Mari kita selalu berpikiran positif supaya kita dapat menjadi berkat kepada orang lain. Supaya kita dapat menjadi berkat kepada orang lain, Pak Pendeta tadi menyampaikan ada 10 hal. Mari kita laksanakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita benar-benar itu menjadi berkat kepada orang lain. Karena waktu kita sangat terbatas. Demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan, dengan harapan walaupun kita merayakan Natal secara virtual, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita itu untuk menyambut kehadiran atau kelahiran Tuhan Yesus di hati kita masing-masing. Sekian, selamat Hari Natal. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia Natal, Ria Daniel Marjan Puno. Shalom dan selamat Natal kepada seluruh siswa-siswi Kristen serta guru-guru SMA Negeri 3 Medan yang mengikuti kegiatan ibadah Natal virtual kita kali ini. Yang pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah Natal walaupun secara virtual. Berdirinya saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, wakase, guru,
Kristen SMA Negeri 3 Medan serta staf, dan juga yang saya banggakan siswa-siswi Kristen SMA Negeri 3 Medan. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk merealisasikan Natal kita kali ini. Dan juga di sini saya akan memberikan sedikit dokumentasi atas bakti sosial yang kami adakan di Panti Asuhan Getsemani Kasih pada hari Kamis 17 Desember kemarin. Demikian kata sambutan yang dapat saya berikan selaku Ketua Panitia. Shalom. Untuk mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari lagu Karena Dia. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal kita pada saat ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.